Mengalahkan Bayern Munchen, tanda PSG bakal juara Liga Champions. PSG menyingkirkan Bayern Munchen dengan keunggulan agresivitas gol tandang usai agregat sama yakni 3-3. PSG kalah 0-1 di Parc des Princes namun punya tabungan kemenangan 3-2 di Allianz Arena. Setelah lolos ke semifinal, PSG kini menanti pemenang duel antara Manchester City melawan Borussia Dortmund. Di luar hal itu, PSG didukung statistik menarik soal Bayern Munchen. Dalam 8 dari 9 musim terakhir ini, juara Liga Champions adalah Bayern Munchen atau tim yang berhasil mengalahkan Bayern Munchen dalam perjalanan fase gugur ini. Satu-satunya kegagalan tim pemenang duel lawan Bayern Munchen adalah Atletico Madrid di musim 2015-2016. Saat itu Atletico Madrid menang agresivitas gol tandang lawan Bayern Munchen dan lolos ke partai final Liga Champions. Namun di babak final, Atletico Madrid kalah adu penalti dari Real Madrid. Tetapi di luar kegagalan dari Atletico Madrid, semua penakluk dari Bayern Munchen selalu keluar sebagai juara Liga Champions. Christian Pulisic jadi man of the match laga Chelsea melawan FC Porto. UEFA memilih Christian Pulisic sebagai pemain terbaik dari laga leg kedua perempat final Liga Champions antara Chelsea melawan Porto pada Rabu dini hari. Dalam laga kali ini, Chelsea harus menyerang dari Porto dengan skor 0-1. Mehdi Taremi mencetak gol yang spektakuler pada masa injury time babak yang kedua. Meski kalah, Chelsea tetap berhak melaju ke babak semifinal dengan kemenangan agregat 2-1. Meski tak mampu mencatatkan namanya di papan skor, akan tetapi Pulisic sukses menunjukkan performa meyakinkan sepanjang laga. Pulisic memperoleh sejumlah peluang untuk membawa Chelsea memimpin. Dalam laga ini, Pulisic tercatat melepaskan 3 tembakan, salah satunya tepat sasaran. Selain itu, pemain asal Amerika Serikat tersebut juga 2 kali melakukan dribble yang sukses. Tak hanya itu, Pulisic juga aktif membantu Chelsea untuk bertahan. Pulisic tercatat masing-masing 1 kali memenangi duel udara dan melakukan tackle. Chelsea singkirkan Manchester United sebagai klub terbanyak lolos semifinal Liga Champions. Ini mungkin pertanda era baru sepak bola Liga Inggris. Jika sebelum hari ini Manchester United adalah tim Liga Premier Inggris yang paling sering lolos ke semifinal Liga Champions, gelar itu tadi malam diambil oleh Chelsea. The Blues sudah 8 kali lolos ke 4 besar dan mengalahkan Red Devils yang hanya lolos sebanyak 7 kali. Ini memang bukan berarti secara otomatis Chelsea sudah pasti akan memenangkan trofi si kuping besar. Tetapi lolos ke 4 besar boleh dianggap sebagai semacam prestasi karena tingkat kesulitan yang cukup besar untuk sampai ke tahap ini. Meskipun lolos ke 4 besar 8 kali dan lebih unggul dari Manchester United, tetapi dari segi jumlah trofi si kuping besar, The Blues masih kalah banyak. Chelsea hanya berhasil memenangkan Liga Champions 1 kali di musim 2011-2012. Sementara Setan Merah sudah berhasil menjuari Eropa selama 3 kali, yakni tahun 1968, 1999, dan 2008. Eder Militao mulai pertimbangkan untuk segera hengkang dari Real Madrid. Minimnya kesempatan yang bermain yang didapat oleh Militao membuat dirinya mulai dikaitkan dengan pintu keluar Santiago Bernabeu. Pemain berusia 23 tahun itu juga sama sekali tak menutup peluang untuk hengkang dan mulai mempertimbangkan untuk mengadu nasib dengan tim lain musim 2021-2022 mendatang. Bukan hanya karena tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain, Militao juga dikabarkan khawatir dengan peluangnya masuk ke skuad Brasil di Piala Dunia 2022 andai situasinya di Madrid tak kunjung berubah. Sayang, harapan Militao untuk dapat segera hengkang dari Santiago Bernabeu bukanlah hal yang mudah. Pasalnya Real Madrid masih ingin mempertahankannya. Hal ini dilansir karena pihak klub mulai was-was andai Ramos akhirnya memutuskan untuk hengkang. Karena sampai saat ini pembicaraan kontrak barunya juga tidak menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Liverpool segera ditinggal kipernya ke Real Betis. Liverpool tampaknya akan kehilangan kiper cadangannya yakni Adrian yang berharap kembali ke klub lamanya yakni Real Betis pada musim panas mendatang. Keinginan tersebut langsung diungkapkan kiper berusia 34 tahun itu saat ia ditanya apakah dirinya ingin kembali ke klub masa kecilnya tersebut. Musim lalu Adrian menjadi kunci sukses The Reds memenangkan trofi pertama di era Liga Premier Inggris yang juga menjadi gelar juara Liga pertama dalam 3 dekade terakhir.
Namun di tahun ini ia turun menjadi kiper ketiga dalam urutan permainan skuad asuhan Jurgen Klopp tersebut. Dengan kontraknya bersama Liverpool yang akan berakhir di penghujung musim ini, Adrian pun diperkirakan akan segera pindah. Dia disebut-sebut akan kembali ke Real Betis setelah 9 tahun merumput di Liga Premier Inggris. Opsi ini kabarnya sedang akan dibicarakan Adrian sebelum kompetisi musim ini akan segera berakhir. Florentino Perez kembali terpilih menjadi presiden Real Madrid. Dikutip dari Marca, Perez menjadi presiden Real Madrid berdasarkan risalah yang telah ditandatangani Ketua Dewan Pemilihan yakni Jose Manuel Di Carlos. Keputusan Dewan Pemilihan mengangkat Perez menjadi presiden Los Blancos lagi juga sesuai dengan undang-undang klub. Periode ini adalah yang keenam bagi Florentino Perez sebagai presiden Real Madrid. Sejak terpilih pada periode keduanya sebagai presiden klub, Perez selalu tanpa pesaing sejak saat itu. Berdasarkan unggahan dari ESPN, selama 18 tahun menduduki posisi presiden klub ibu kota, Florentino Perez sukses mempersembahkan 21 trofi bagi si putih. Trofi tersebut diantaranya 5 gelar Liga Champions, 5 gelar Piala Dunia antar klub, 5 trofi La Liga Spanyol, 4 trofi Piala Super Eropa, dan terakhir 2 trofi Copa del Rey. AC Milan tertarik datangkan Odsonne Edouard dari Celtic. AC Milan dikabarkan ingin segera mendatangkan striker Glasgow Celtic yakni Odsonne Edouard. Milan bakal melakukan segala cara termasuk dengan mengorbankan bek milik mereka yakni Diego Laxalt yang kini kebetulan tengah dipinjamkan ke Celtic. Laxalt yang kini menjalani periode peminjaman jangka panjang bersama Celtic bakal dipersilakan untuk segera dipermanenkan. Namun sebagai gantinya Celtic harus memberikan Odsonne Edouard. Sebenarnya AC Milan sudah cukup lama tertarik kepada mantan pemain PSG tersebut. Penampilannya bersama Celtic pun memang cukup mengkilap. Sejauh ini sang pemain sudah membukukan 72 gol dari total 134 pertandingan di semua kompetisi. Namun AC Milan tidaklah sendirian. Jika ingin mendatangkan pemain berusia 23 tahun itu, mereka harus bisa selangkah lebih cepat ketimbang 2 klub Liga Premier Inggris, yakni West Ham United dan juga Leeds United, yang dikabarkan juga tertarik kepada striker milik Glasgow Celtic tersebut. Tottenham Hotspur terdepan datangkan bek milik Bayern Munchen. Spekulasi terkait masa depan bek Bayern Munchen yakni Jerome Boateng menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir ini. Namun akhirnya rasa penasaran publik terjawab usai sang pemain memutuskan untuk tidak menambah masa baktinya bersama Bayern Munchen. Tottenham Hotspur sepertinya kini menjadi klub yang paling berpeluang untuk mendapatkan tanda tangan Boateng. Pasalnya menurut laporan terbaru dari Daily Mail, The Lilywhite juga sudah mulai melakukan negosiasi dengan sang pemain. Keputusan Spurs yang ingin mendatangkan Boateng disinyalir karena Jose Mourinho kecewa dengan penampilan barisan belakang timnya. Musim ini Hugo Lloris sudah kebobolan sebanyak 35 gol dan sampai saat ini baru menempati peringkat ke-7 klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 49 poin. Manchester United disarankan untuk menggait Calvert-Lewin. Manchester United yang ingin bersaing untuk perebutan gelar juara Liga Inggris di 2021-2022 mendatang mulai dikabarkan akan melakukan belanja besar-besaran dan fokus utamanya adalah sektor penyerangan. Seperti yang diketahui, Manchester United kini sudah memperlihatkan untuk memboyong penyerang berkelas dunia usai dikaitkan dengan Harry Kane dan juga Erling Haaland. Bahkan mereka dikabarkan sudah siap mengeluarkan dana sebesar 200 juta pound sterling guna bisa membawa salah satu dari mereka. Namun kans untuk mendapatkan Harry Kane ataupun Erling Haaland terbilang tak akan berjalan dengan mulus, lantaran harus bersaing dengan tim besar lainnya seperti Real Madrid, Barcelona, sampai Manchester City. Maka dari itu mantan pemain United yakni Rio Ferdinand memberikan saran kepada Manchester United untuk melirik penyerang Everton yakni Dominic Calvert-Lewin untuk menjadi alternatif yang tampil impresif sepanjang musim 2020-2021 ini. Harga pasar penyerang Everton itu hanya mencapai 40 juta pound sterling saja dan nampaknya akan benar-benar menjadi alternatif yang sangat baik bagi Manchester United. Usai melihat catatan impresifnya dengan sudah mengoleksi 14 gol dari total 26 pertandingan di semua kompetisi. Manchester United siap pulangkan Cristiano Ronaldo.
Ronaldo sendiri belakangan ini diberitakan tengah tidak bahagia di Juventus. Sang penyerang dilaporkan ingin angkat kaki dari Turin pada musim panas nanti. Calcio Mercato mengklaim bahwa Manchester United mengamati situasi dari Ronaldo tersebut dan mereka berencana untuk memulangkan sang pemain di musim panas nanti. Manchester United saat ini tengah membutuhkan penyerang teruji di tim mereka. Itulah mengapa Ronaldo dianggap akan menjadi sosok yang ideal untuk memimpin lini serang setan merah di musim depan. Menurut laporan itu, Manchester United berencana melakukan barter pemain untuk mendapatkan Cristiano Ronaldo kembali. Mereka kabarnya akan menukar Ronaldo dengan Paul Pogba. Ini dikarenakan kedua pemain ini memiliki mahar transfer yang sangat mirip, yaitu sekitar 100 juta euro. Paul Pogba terpaksa dikorbankan oleh Manchester United karena sang gelandang dilaporkan enggan memperpanjang kontraknya yang akan habis pada musim panas tahun mendatang. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.